Jadi sebelum lebih jauh aku mau buat permintaan maaf karena telah membuat konten sepotong tanpa sumber yang jelas. Walaupun sebenarnya aku tuh nemu satu komenan yang dia bisa menjebatani masalah yang ada sekarang lah gitu. Ini dari Bambang. Oke, halo, jumpa lagi di Kitab Kala. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Majapahit dan Kebo Iwa. Lebih tepatnya aku mau klarifikasi karena ada sebuah video shortsku yang mana itu menceritakan tentang hubungan Gajah Mada dan Kebo Iwa, yang ternyata aku lihat dari komen-komennya menimbulkan hal-hal yang bisa aku bilang membahayakan ya. Membahayakannya kayak apa nanti aku akan lihatkan komen-komenannya. Tapi videonya aku lihatin dulu. Video ini lebih tepatnya video shorts, yang mana video shorts ini punya views yang cukup besar untuk channel yang baru 3 bulan ini aku bikin. Dia udah ratusan ribu viewsnya. Videonya seperti apa? Kita lihat bareng-bareng. Videonya seperti ini. Siapakah Panglima Kebo Iwa? Apa hubungannya dengan Patih Gajah Mada? Disebutkan Kebo Iwa adalah seorang panglima militer di Kerajaan Bali pada abad ke-14. Melihat kepiawaiannya dalam berperang, Patih Gajah Mada merasa Kebo Iwa adalah batu sandungan untuk penaklukan Majapahit atas Bali. Maka, Patih Gajah Mada bersiasat untuk menawarkan pesan damai kepada Kebo Iwa. Pesan damai itu berupa undangan kepada Kebo Iwa ke Majapahit untuk dinikahkan dengan seorang putri dari Lemah Tulis. Tanpa curiga, Kebo Iwa berangkat ke Majapahit. Namun naas, sesampainya di sana dia gugur di tangan Patih Gajah Mada. Dia ditipu dan diperdaya. Militer kerajaan Bali pun melemah, sehingga saat Majapahit menyerang, sudah pasti kerajaan Bali luluh lantah. Gimana menurutmu, guys? Ya, jadi gitu videonya. Menimbulkan berbagai reaksi. Jadi kali ini aku butuh klarifikasi. Jadi tentang klarifikasi, sebenarnya materinya apa sih? Materinya itu tentang Gajah Mada versus Kebo Iwa, yang mana cerita ini diangkat dari Babat Barabatu dan juga sedikit didukung oleh Prasasti Pura Dalemaya. Dasar masalahnya yaitu tadi komen-komenan yang muncul tuh, wah saya sangat ini ya khawatir gitu bahwa kedepannya itu isu-isu seperti ini akan terlalu dibawa ke ranah-ranah yang tidak baik gitu. Saya bacakan beberapa komennya ya. Ini namanya akan saya blur untuk kali ini, tapi next kalau kita ketemu kasus-kasus seperti ini mungkin nama-nama yang komen nggak bakal tak blur sih, buat pembelajaran aja. Yang pertama, dalam peperangan segala macam taktik untuk mencapai kemenangan itu cerdik, cerdas, pandai menyusun materi untuk menghancurkan musuh itu baik dan bagus. Itu tidak salah, dalam peperangan itu benar, tidak bisa disalahkan strategi dalam berperang. Taktik adalah senjata utama, hukumnya benar, baik dan bagus. Setuju. Wassalam. Gajah Mada pahlawan Nusantara tanah Jawa. Oke, ini arah ke tanah Jawanya ya, jadi masalah ya. Terus itu yang kedua, maaf itu tanda Gajah Mada sangat curang. Pantaskah manusia curang dipuja-puja? Mengapa kita puja-puja orang yang sudah mencurangi sesama bangsa Nusantara? Sebenarnya mereka dari dua kerajaan yang berbeda sih. Jadi mereka kalau perang tuh ya biasa aja sebenarnya. Lalu ada kata-kata curang di sini. Ya nanti kita bahas. Yang kedua, yang ketiga adalah licik dan seperti itulah sifat dari Jawa hingga sekarang. Komen kedua dan ketiga ini aku tiga komenan maksudnya. Itu tuh mengarah ke hal-hal yang rasis gitu. Jadi sebenarnya ini cuma tiga dari beberapa aja yang komen ke arah rasis ya. Bahkan ada beberapa komentar udah aku sembunyikan dan aku hapus. Dia udah mengarah ke mengancam akun-akun lain yang udah komen gitu. Jadi ini membuat sebuah hal yang tidak kondusif gitu. Makanya aku mau klarifikasi hari ini. Jadi sebelum lebih jauh aku mau buat permintaan maaf karena telah membuat konten sepotong tanpa sumber yang jelas. Walaupun sebenarnya udah ada ya, itu tadi ceritanya kan diangkat dari Babat Barabatu.
Terus yang kedua, tidak ada niat menggiring opini untuk ke rasis kayak gitu, cuman menceritakan apa adanya. Lalu yang ketiga, menggiring opini untuk penurunan value Gajah Mada sebagai seorang yang legendaris di Indonesia. Apalagi semangat persatuan itu ya kita ambil salah satunya dari Sumpah Palapa, yang mana ini disebutkan atau dinarasikan atau dideklarasikan oleh Gajah Mada. Kayak gitu sih. Jadi saya minta maaf kalau ada dari narasi-narasi yang saya bikin di shorts tadi itu menggiring untuk terutama ke rasis ya. Dan yang selanjutnya adalah menggiring untuk membuat serangan tertentu ke orang-orang, khususnya orang-orang Jawa. Lalu klarifikasi saya adalah keduanya ini tokoh nyata. Gajah Mada ini ada di prasasti Gajah Mada. Dia berisi tentang peresmian sebuah candi untuk memuliakan Raja Kertanegara yang telah wafat. Nah, dan di situ pejabat yang meresmikan adalah si Gajah Mada ini tadi. Jadi Gajah Mada ini benar-benar tokohnya ada. Gitu. Lalu yang kedua adalah Kebu Iwa ini ada di prasasti Pura Dalem Maya. Jadi berisi tentang pembangunan sebuah pura oleh Kebu Iwa, kayak gitu. Jadi dua tokoh ini tokoh nyata gitu. Dan cerita yang di Babat Barabatu itu yang memuat dua tokoh ini. Lalu berdasarkan pada Babat Barabatu dan prasasti Pura Dalem Maya, itu saya bacain ya. Jadi saya ini nemu sebuah fanpage di Facebook yang berisikan tentang Babat Barabatu. Sejarah Kebu Iwa dikisahkan dalam Babat Barabatu. Dikisahkan Patih Mada bermaksud membuat daya upaya jahat terhadap sang Kebo Waruga. Kebo Waruga ini Kebu Iwa ya. Bersama Raja Bali karena tahu para patihnya tidak ada yang menandingi kesaktiannya. Jadi Gajah Mada ini ngerasa kalau Majapahit sama Kerajaan Bali head to head perang dan Kebu Iwa ini masih, jadi kemungkinan Majapahit ini kalah. Kemudian Patih Mada bersama Patih Wilwatikta mendarat di Segara Rupat di Gilimanuk menuju ke Telukan Bawang, merambas Tegalan di Desa Garabung atau Pulaki serta Desa Pangastulan, naik perahu menuju ujung Gunung Tolakir, terus ke Tianyar dan Samprangan. Ketika diketahui kedatangan para mantri Jawa oleh pasukan Taruna Batu, disambut dengan ramah dan bersalaman karena sebelumnya sudah ada tanda persahabatan dengan mengibarkan bendera putih dan perlengkapan upacara agama. Lantas diajak ke rumah orang tuanya Karangbuncing di Belah Batu dan ditanya maksud atas kedatangannya, yaitu menjalankan perintah Sri Aji Wilwatikta melamar Kebu Iwa akan disandingkan dengan putri dari Jawa, Madura. Atas izin sang raja, lalu Kebu Iwa pamitan dengan para menteri, semuanya juga mengaturkan sembah bakti di Pura Gaduh. Lalu menuju ke Pura Luhur Uluwatu melakukan yoga samadhi seorang diri tanpa ada orang yang mengiringi. Setelah beberapa lama di Parahyangan, lalu berjalan menuju pantai Pula Ayam, Bali, Tegil, di Benoa, menaiki perahu layar ke tengah samudra. Setelah tiba di Jawa, disambut oleh orang-orang Surabaya Madura, membuat sumur di lereng gunung untuk tempat pemandian sang Dyah di kala hari pernikahan nanti. Setelah Kebu Iwa dalam menggali sumur, lalu ditimbun dengan bongkahan-bongkahan batu. Lalu disanggah batu itu dengan kedua belah tangannya dan diempaskan kembali dari dalam sumur. Kebu Iwa keluar dari sumur seraya berucap, "Hai prajurit semua, kalau kamu mengharapkan aku mati, aku tak akan mati oleh batu, juga dengan senjata buatan manusia. Jika aku mati atas kehendak kamu semua, semoga di kemudian hari bumi ini akan dimasuki Kebu Putih. Saat itu semua akan kesusahan." Demikian akhir Kebu Iwa meninggal di dalam sumur menuju kesunyian. Demikianlah disebutkan dalam prasasti Pura Dalem Maya, Belah Batu Gianyar. Jadi ini cerita dari versi yang ada di fanpage yang dia diambil dari prasasti Pura Dalem Maya. Yang mau aku tekankan di sini adalah bahwa ini ya cerita di masa lalu aja gitu. Kita nggak usah ke bawah akhirnya rasis, terus kita menghakimin sebuah ras di
di waktu-waktu sekarang gitu. Jadi karena terus akhirnya juga nggak ada manfaatnya dan nggak bisa mewujudkan persatuan yang terus kita gaungkan sampai sekarang gitu. Aku tuh nemu satu komenan yang dia bisa menjembatani masalah yang ada sekarang lah gitu. Ini dari Bambang I Gede Arta. Komennya kayak gini di sos. Kebo Iwa tidak dapat dikalahkan oleh Gajah Mada walau dia ditipu. Tapi Kebo Iwa bertanya kepada Gajah Mada, mengapa sangat berhasrat ingin membunuh Kebo Iwa? Lalu Gajah Mada menjawab, karena ingin menyatukan Nusantara. Mendengar jawaban itu, kemudian Kebo Iwa mengatakan, sungguh mulia cita-citamu. Jika demikian, cita-citamu, maka aku, Kebo Iwa maksudnya, bersedia untuk kalah. Dan aku, Kebo Iwa, tidak akan bisa dibunuh. Karena itu rahasia kematianku, ku berikan padamu. Lalu Kebo Iwa berkata, siramlah aku dengan kapur, lalu tusuklah aku, baru bisa tembus. Kemudian Gajah Mada pun melakukan petunjuk tersebut. Dan setelah Kebo Iwa ditusuk dan menjelang kematiannya, Kebo Iwa mengatakan, hai Gajah Mada, aku rela berkorban demi cita-citamu. Tapi karena kelicikan yang menipu, maka aku katakan suatu saat Nusantara akan dijajah oleh orang berkulit putih, besar, tinggi, dan hidung mancung. Terbukti kita dijajah Belanda. Poinnya, ada Nusantara atas pengorbanan Kebun Iwa dan perjuangan Gajah Mada. Jadi dua sosok panglima ini yang berjasa atas adanya Nusantara. Mari kita hormati dan lestarikan sejarah leluhur bangsa kita. Ini akan nyambung sekali dengan manfaat kenapa kita belajar sejarah, budaya, dan kearkeologian itu, karena semua peristiwa seperti ini itu nanti berulang. Entah berulang dalam bentuk yang hampir sama atau hanya peristiwanya aja yang pelakunya beda kayak gitu. Jadi justru dengan belajar kesejarahan kayak gini, kita akan bisa tahu bahwa ternyata banyak orang juga berkorban untuk sebuah persatuan kayak gitu. Ya contohnya Kebo Iwa gini dan Gajah Mada mungkin. Kalaupun mau lihat kesamaannya ya tadi ternyata ramalannya Kebo Iwa bahwa akan dijajah oleh Kebo Putih yang tadi disebut dengan Kebo Putih, ya ternyata para penjajah ini ya ternyata benar-benar terjadi gitu. Dimana setelah itu eranya ya Belanda mulai datang ke sini bersamaan dengan berkembangnya kerajaan Islam setelah Majapahit. Jadi kesimpulannya gini, aku harus lebih sering cek sumber data kayak apa. Jadi tidak melakukan pemotongan atau menarasikan sesuatu yang dapat menggiring opini ke mana-mana. Lalu kedua tokoh ini ternyata tokoh nyata. Lalu yang ketiga adalah kisahnya ini ada berdasarkan pada babat bara batu yang merupakan naskah sastra kuno. Penonton jangan kepancing isu rasis, penonton fokus ke data yang saya sajikan saja. Lalu mengutamakan diskusi daripada cari keributan. Mungkin itu aja dari aku. Semoga tanggapan kalian yang keluar dari konten-konten aku semakin bijak, semakin positif. Kita diskusi aja yang positif di kolom komentar, biar arahnya nggak kemana-mana gitu. Semoga kita lebih bersatu dengan belajar sejarah sih. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.